Di tahun 2023 ini gue begitu kaget ketika membaca berita bahwa artis Jav sebesar Yuwa Mikami akan pensiun di usianya yang ke-30 tahun. Untuk kalian ketahui nih, usia Yuwa Mikami itu udah 29 tahun dan dia akan pensiun umur 30 tahun. Jadi dia tinggal 1 tahun lagi di industri Jav. Mungkin banyak dari kalian yang ya nanti juga comeback lagi bang ke Jav. Banyak loh artis Jav juga yang dibilangnya itu cuma pensiun itu gimmick untuk naikin popularitas dia, padahal dia nggak jadi pensiun. Tapi menurut gua ini nggak akan terjadi ke Yuwa Mikami. Karena kenapa? Yuwa Mikami itu adalah artis Jav yang gue pandang spesial banget dalam perjalanan karirnya dia jadi artis Jav. Bahkan sebelum jadi artis Jav ya, sampai dia punya planning ke depan itu bener-bener bagus banget. Dan kalian bisa banget tiru karir seorang Yuwa Mikami. Ya nggak mungkin gue juga nyaranin lu jadi artis Jav, nggak. Gue nggak bakal nyaranin lu, tapi lu bakal bisa ngeliat sikap dan pandangan Yuwa Mikami dalam berkarir. Walaupun Yuwa Mikami itu seorang artis Jav. Mungkin juga kalian selama dalam video ini kalian bisa sharing juga apa hal yang kalian suka dari Yuwa Mikami. Terus ya juga menurut kalian video terbaik dari Yuwa Mikami. Gue tahu fansnya begitu banyak, dan berkat kalian semua gue ingin balik dari hiatus gue untuk kembali diskusi dalam video untuk nunjukin bahwa Jav itu bukan cuman hal yang bisa dijadiin pemuas nafsu, tapi Jav kita bisa angkat jadi fenomena sosial di Jepang, dan kita bisa diskusin Jav itu dengan pikiran akal secara baik, sopan, dan benar. Tanpa basa-basi lagi, selamat datang di Jepangan Sensor. Thank you udah nungguin gua, dan kita akan bahas. Ketika kalian mendengar nama Yuwa Mikami, kalian nggak bisa melepasin dia dari seorang idol group. Yang sebenarnya di idol group itu gue ngikutin AKB juga, SKI gue ngikutin. Kito Momona itu nggak begitu bersinar. Tapi yang mau gue omongin di sini, dia itu dari idol group udah punya fanbase pasti. Dan di tahun 2015, fanbase-nya itu begitu kaget di Jepang karena dia mutusin untuk jadi seorang artis Jav. Kito Momona atau Yuwa Mikami sebenarnya mempunyai karir dengan latar belakang yang gue bilang unik juga enggak ya, karena ada beberapa idol AKB atau SKI yang akhirnya menjadi artis Jav. Tapi menurut gue seorang Yuwa Mikami itu mempunyai keunggulan memang, karena dari idol group sebesar AKB dia itu bisa bawa fansnya untuk terus support di karir dia, termasuk karir menjadi artis Jav. Di tahun 2015 dia debut jadi artis Jav. Terus debut dia itu tergolong sangat luar biasa karena dia dipegang oleh Muteki pada saat itu. Bahkan menurut gua dia cuma punya satu saingan debut yang sebesar Yuwa Mikami, yaitu Shoko Takahashi. Dimana kalian tahu artis Shoko Takahashi yang besar juga banget itu dipegang oleh Muteki. Jadi bayangin dua rival itu dipegang oleh Muteki. Singkat dari Muteki dia ditransfer ke SSNI, dimana itu ya sebenarnya udah sering dan udah biasa karena masih ada satu perusahaan yang sama, relasi perusahaan yang sama. Terus dia juga di SSNI dia udah membintangi puluhan sampai ratusan video. Bahkan gue tahu kalian bisa diskusiin di sini video apa aja yang terbaik dari Yuwa Mikami. Kalau menurut gue sih debutnya dia itu sendiri debut terbaik, salah satu debut terbaik di industri Jav di tag 098 ya, apa berapa ya? Itu lu mungkin bisa cari. Sampai sekarang ini dia juga masih membintangi studio-studio kelas atas sebesar S1 Nomor Style, SSNI, atau sekarang SSIS ya sekarang kode videonya. Sorry nih baru comeback, agak-agak lupa. Nah, cuman yang kalian harus ketahui, Yuwa Mikami itu orang yang explorer banget. Maksudnya apa bang? Explorer itu bukan dia nyoba genre apapun di Jav kayak kebanyakan artis Jav. Kalau mungkin kalian lihat artis Jav kayak yang tertentu ya, kalau bilang itu banyak explore di genre. Misalnya Ichikawa Matsumi itu dia banyak cuman mainin di genre-genre untuk explore fans-fansnya dia di Jav. Tapi Yuwa Mikami enggak. Yuwa Mikami itu dia explore ke berbagai macam industri, termasuk dia comeback lagi jadi idol, walaupun dalam kutip idol untuk
ini apa, idol yang isinya personilnya juga artis-artis Jav. Terus dia juga bikin brand Mistris, itu brand baju. Jadi kalau gue bilang, dia selalu mencari nama kebesaran Iwa Mikami untuk ngasilin suatu produk atau suatu karya di luar Jav. Itu sangat bagus ke depannya. Karena kenapa? Ketika dia di usia ke-30 tahun ini, dia bisa pensiun dan bisa mudak mimpinya lagi. Jadi gue mau bilang di sini, dia make statusnya dia sebagai artis Jav untuk ngembangin karirnya di luar artis Jav. Karena bagi dia punya target untuk pensiun di usia yang tepat pada saat karir yang tepat. Dimana sekarang dia udah mutusin dia akan pensiun di usianya ke-30 tahun. Bagi gua itu adalah seorang yang hebat. Karena dia itu tahu di artis Jav itu gak bakal jadi lama dan gak bakal terus-terusan di dalam industri Jav. Itu yang kalian harus lihat dari seorang Iwa Mikami, dan hal tersebut juga yang ngebikin Iwa Mikami itu spesial dan gak banyak artis Jav yang bisa kayak Iwa Mikami. Contoh tadi yang gua di awal udah bilang, banyak artis Jav yang dia ngomongnya pensiun padahal cuma gimmick untuk naikin popularitas dia. Atau kalaupun dia beneran pensiun, tapi dia harus terpaksa comeback lagi. Karena kenapa dia harus comeback lagi? Karena dia bingung setelah jadi artis Jav mau ngapain. Nah itu nggak berlaku untuk seorang Iwa Mikami. Karena Iwa Mikami dengan popularitasnya yang udah sebesar ini, sudah sebanyak ini fansnya, bahkan dia juga udah punya channel YouTube, terus dia juga tadi mau bilang produk kecantikan, bahkan jadi brand ambassador dan lain-lain. Gue yakin dia itu bisa ngegunain popularitasnya tersebut untuk kepentingan yang lain. Itu yang harus gue ngomong. Nah, kita juga harus bisa ngembangin diri kita, terus saya juga ngikutin perkembangan zaman, terus saya juga tetap stay fokus untuk tujuan dan mimpi-mimpi kita, walaupun mungkin kita pada saat ini belum berani melangkah atau belum berani mudak dari mimpi kita. Itu sih menurut gue yang kalian harus konsistensi dari seorang Iwa Mikami. Nah, gue juga mau nanya juga sih sebenarnya di akhir video seperti biasa. Apakah omongan gue ini sebenarnya overrated ya? Apakah Iwa Mikami sebenarnya biasa aja gitu? Apa gue yang terlalu membesarkan Iwa Mikami gitu? Atau juga jangan-jangan Iwa Mikami itu cuma gimmick juga gitu? Gue nggak tahu. Nah, silahkan komen lah kalian fans. Coba kasihlah spekulasi, kasihlah alasan, kasihlah argumentasi. Apakah Iwa Mikami itu benar-benar artis yang gue bilang spesial dan bahkan kita bisa belajar, atau seorang artis yang sebenarnya biasa-biasa aja atau cuma sekedar beruntung doang. Oke, terima kasih. Tetap dukung Jepangan Sensor dan saksikan video-video berikutnya. Bye-bye.